bisa berkomunikasi di Facebook. Jadi kita akan membicarakan bagaimana Bandar Lampung ke depan yang lebih baik, supaya Bandar Lampung supaya terhindar dari penyakit yang namanya virus corona, dan sehingga kita akan sehat, mencari rezeki, beraktivitas, dan melakukan inovasi, sehingga apa yang kita lakukan setiap hari dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Bandar Lampung ini, dan bagi diri kita sendiri, dan bagi Heri Eng juga ya. Mungkin itu saja Pak Heri Eng, ya tadi Herlina Burhan, ya kita tadi tampil di siaran langsung Facebook Yusuf Kohar. Mudah-mudahan besok pagi kita akan tampil kembali ya, akan tampil kembali dengan edisi yang lain lagi, atau cerita yang lain lagi. Mungkin itu saja, terima kasih. Nah, begitulah pemirsa, satu kesibukan lain yang dilakukan Yusuf Kohar untuk mengisi waktu senggangnya di rumah. Layaknya YouTuber, Yusuf Kohar piawai beraksi menyampaikan narasi, melakukan siaran langsung melalui podcast, melayani berbagai komentar pengunjung di laman media sosial Facebook Yusuf Kohar. Untuk diketahui, podcast dewasa ini sangat digandrungi oleh banyak orang karena fleksibilitas dalam menikmati konten di laman media sosial. Banyak para artis, pejabat, yang sudah beralih ke podcast sebagai media sosialisasi dan komunikasi dengan penggemar maupun masyarakat komunitas di grup-grup Facebook maupun Instagram. Salam jumpa dalam program Bertamu Bertandang Santai ke Rumahmu. Tayangan ini banyak mengungkapkan kisi-kisi lain kegiatan seorang publik figur yang jarang diketahui masyarakat. Episode kali ini CTV Sumatera berkesempatan bertamu di kediaman Yusuf Kohar yang kita kenal sebagai Wakil Wali Kota Bandar Lampung. Asal tahu saja pemirsa, kesibukan Yusuf Kohar berpodcast ria di rumahnya maupun di kantor sudah lama dilakukannya. Sepertinya beliau juga tidak mau kalah dengan gaya hidup anak-anak milenial sekarang ini. Untuk mendapatkan perlengkapan podcast itu, Yusuf Kohar mencari sendiri ke toko-toko elektronik di kota Bandar Lampung. Dia membeli 2 unit. Satu dipakai jika sedang berada di rumah, dan satu lagi dipakainya jika sedang rehat di ruang kerja di kantor Pemda Kota Bandar Lampung. Alat ini ya di macam-macam. Ada di jalan dekat Korem, ada di yang namanya di Kedaton, di mana yang ada yang peralatan-peralatan untuk podcast ya. Jadi tiangnya, mic-nya, terus pengaturan ininya, mungkinnya pendengar ini. Nah, itu kita beli lengkap lah. Jadi memang tidak semua orang tahu tempat penjualan ini. Jadi memang tokonya kecil ya, toko kecil tapi lengkap gitu kan. Ya karena sekarang ini kan musim virtual kan, ada podcast. Nah, kita lihat di YouTube kan ada podcast Deddy Kombuser, terus yang namanya Elvi Harun kan. Nah, kita lihat, kita contoh. Nah, kita tanya-tanya, makanya kita harus dekat dengan anak muda kan. Anak muda yang tahu tempat-tempat ini penjualan ini. On air biasanya kalau di rumah pasti pagi, kalau di kantor siang gitu. Kalau on air kan kita interaksi kan ada di Facebook maupun di Instagram kan, mereka akan ngetik, mengajukan pertanyaan, mungkin ada yang namanya suka dan sebagainya. Kita tegur aja, tegur sapa kan, langsung ke yang namanya teman-teman di Facebook, teman-teman di Instagram. Yusuf Kohar, sekalipun dikenal sebagai seorang pejabat, tidak sedikit pun terlihat kesan protokoler pada diri Ketua Dewan Pimpinan Daerah Apindo Provinsi Lampung itu. Apalagi saat bertandang di kediamannya di wilayah Waihalim. Kediamannya relatif lenggang jauh dari hiruk-pikuk deru kendaraan.
Di depan rumahnya hanya ada 1-2 petugas Pol PP yang siap dan setia berjaga di sana. Pemirsa, kediaman Yusuf Qohar juga terbuka untuk dikunjungi masyarakat. Jangan terlalu khawatir dengan prosedur protokol. Asal beliau ada di rumah, pasti dia mau membukakan pintu untuk setiap tamunya. Kesan bersahaja, bersahabat, dan sederhana begitu melekat pada diri Yusuf Qohar. Senyumnya pun selalu semeringah saat bertegur sapa. Tawanya selalu lepas dan tidak kaku dalam berkomunikasi. Sekalipun dirinya sebagai orang nomor 2 di kota Bandar Lampung, tapi penampilan wakil wali kota ini jauh dari kesan glamor. Apalagi saat berada di rumah, Yusuf Qohar juga tidak bisa tinggal diam. Pekerjaan mulai dari menyapu lantai, berbenah, hingga menyiram tanaman pun dia mau melakukannya. Saya sehari-hari memelihara halaman dengan bunga supaya halaman kita bisa kelihatan hijau ya kan. Dan di sana juga ada tanam sayuran kan. Jadi kita nanam yang namanya labu, nanam yang namanya jagung dan sebagainya. Kegiatan PKK itu memang harus terus digalakkan ya kan, karena PKK itu bagaimana supaya kesehatan ibu dan anak itu meningkat, dan bagaimana pendidikan daripada anak itu terus sehingga indeks pembangunan manusia kita meningkat, dan bagaimana masyarakat punya karya setiap rumahnya, apakah dia menanam kembang, apakah dia menanam sayuran, polybag ya kan, ataukah kerajinan keripik pisang, ataukah sulap usus, ataukah yang namanya tapis, ataukah yang namanya souvenir, sehingga setiap rumah itu ada kegiatannya, sehingga nanti lama-lama dari hobi ya kan, dari kebiasaan akan menjadi bisnis kan, mungkin nanam polybag, nanam hidroponik ya kan, sehingga paling tidak sayur tidak tidak beli lagi kan, nanti kalau kita lebih nanti bisa kita jual yang namanya ke masyarakat. Ya kalau jelek-jelek begini kan, saya kan calon wali kota Bandar Lampung juga untuk periode 2020-2026 ya kan. Jadi saya harus mempersiapkan segala sesuatunya kan, sehingga kita nanti pada saat kampanye, pada saat bertemu dengan masyarakat, kita sudah biasa menghadapi masyarakat. Pokoknya saya terus terang aja, santai aja, dan yakin dan percaya saya akan mencalonkan diri menjadi wali kota Bandar Lampung ya kan. Mungkin partai politik sudah secara optimis saya cukup lah ya untuk maju menjadi wali kota Bandar Lampung dengan pasangannya. Tapi pasangannya masih saya rahasiakan dan partai pendukungnya masih saya rahasiakan. Sampai di sini dulu penayangan program Bertamu pada episode kali ini. Terima kasih sudah setia bersama kami dan sampai jumpa pada program Bertamu pada edisi selanjutnya. Salam.